Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Hari-hari berlalu, bahkan sebuah era bagaikan sekejap mata bagi para dewa sejati belum lagi sehari. Sekarang, Master Sejati Firefly sangat khawatir. Hari keempat setelah binatang sektor mulai melahap asal mula miniatur alam semestanya, sudah ada 4 dewa sejati di luar. 2 diantaranya berasal dari era alam semesta pertama, sedangkan 2 lainnya berasal dari era alam semesta kedua. Master Sejati Firefly melihat sekeliling ke leluhur anggrek darah yang dikelilingi oleh bunga merah. Dewa sejati dari ras skeleton yang tinggi tetapi terdiri dari tulang, dan makhluk buram yang terbuat dari air. Dewa-dewa sejati ini semua sedang memandangi Master Sejati Firefly. Mereka semua tidak bertindak. "Semuanya," kata Master Sejati Firefly dengan cemas. "Binatang sektor itu memakan asal mula miniatur alam semestaku dengan sangat cepat. Setengah dari asal sudah hilang. Jika kita membiarkannya terus berlanjut, bahkan jika miniatur alam semestaku bisa bertahan, saya tidak memiliki kesempatan untuk melampaui reinkarnasi jika asalku dihancurkan. Firefly, apa menurutmu kita cukup untuk menangani binatang sektor itu? Jika kita bisa, keinginan alam semesta asli tidak akan membuat keributan seperti itu dan meminta bantuan dari seluruh lautan semesta. Firefly, mari kita tunggu. Mari kita tunggu sampai Master Iblis berkepala 9 tiba. Dia salah satu dari 8 tuan besar, jadi kita bisa mengikutinya. Kita sendiri tidak bisa banyak membantu." Mereka memang berteman, tapi bahkan Luo Feng telah memutuskan untuk membiarkan tubuh Mosanya pergi saat melawan binatang sektor. Jelas, semua makhluk agung di samudra semesta sedang berhati-hati. "Firefly, kamu bisa pergi sendiri. Berhati-hatilah dan tinggallah di istana harta karun sejati tertinggi. Selama kamu tinggal di sana, setidaknya kamu bisa bertahan." Hari ke-8 setelah binatang sektor mulai melahap asal miniatur alam semesta. "Haruskah aku pergi atau tidak?" tanya Master Sejati Firefly. Dia merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Dia takut asal miniatur alam semestanya tidak bisa bertahan lama. Namun jika dia pergi untuk melawan binatang sektor sendirian, dia mungkin akan terbunuh seketika. Termasuk Master Sejati Firefly, sudah ada 8 dewa sejati. Sudah lama sekali. Leluhur kita mungkin tidak bisa menahannya lagi. Semua master alam semesta dari ras Firefly yang berdiri di samping khawatir. Namun ketika harus melawan binatang sektor, mereka sebagai master alam semesta tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Tiba-tiba sebuah pesawat ruang angkasa emas berkilau muncul entah dari mana dan terbang menuju miniatur alam semesta seperti seberkas cahaya. Setelah melihat pesawat ruang angkasa emas itu, semua dewa sejati termasuk Master Sejati Firefly merasa senang. "Itu adalah Master Iblis berkepala 9. Itu adalah pesawat luar angkasa dari Master Iblis berkepala 9. Semua dewa sejati sangat gembira dan Master Sejati Firefly sangat gembira. Dia mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju Master Iblis berkepala 9, berteriak kegirangan. "Master Iblis berkepala 9, aku telah menunggumu." Makhluk yang menjulang tinggi keluar dari pesawat ruang angkasa. Dia memiliki tubuh manusia dan dia tinggi dan kekar. Namun di lehernya ada 9 kepala yang berbeda dan masing-masing tampak ganas. Kepala di tengah lebih besar dari 8 kepala lainnya. Semuanya melirik ke arah 8 dewa sejati. Dia adalah Master Iblis berkepala 9. Master Iblis berkepala 9, sapa semua orang. "Aku sudah bicara dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master 9 terpencil.
kata Master Iblis berkepala 9. Dia melangkah melewati angkasa dengan langkah besar. Dia bergemuruh dan semua makhluk agung lainnya diam untuk mendengarkan dia berbicara. Dia melihat sekeliling. Mereka menuju ke sini dari alam semesta asli. Master sejati Firefly berasal dari era alam semesta pertama. Jadi miniatur alam semesta terlalu jauh. Mungkin butuh beberapa hari untuk tiba. Master Iblis, kata Master sejati Firefly dengan cemas. Pada saat pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master 9 terpencil tiba di sini, miniatur alam semestaku mungkin sudah hancur, dan bahkan jika belum, asalnya mungkin sudah mengering. Master sejati Firefly, kau sudah memberitahuku itu, kata Master Iblis berkepala 9 dengan serius. Binatang sektor ini memang mampu menelan asal mula miniatur alam semesta dengan cepat. Ini hanya 8 hari. Jika miniatur alam semesta Anda lebih jauh, bahkan saya mungkin tidak bisa membuatnya. Semua master alam semesta lainnya hadir mengangguk dengan serius. Master sejati pertama juga mengatakan bahwa binatang sektor memang berbahaya dan skenario terburuk mungkin ada lebih dari satu. Itu adalah dewa sejati dari ras mata surgawi dengan hantu bermata satu yang berbicara. Ada 2 dewa sejati dari klan mata surgawi di sana saat ini. Benar, aku juga sudah berbicara dengan mata surgawi. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Master Iblis, jika kita menunggu lebih lama lagi, Master sejati Firefly sangat khawatir, dan Master alam semesta di belakangnya juga menatap penuh harap pada Master Iblis berkepala 9. Mereka tidak punya suara dalam semua ini. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Tenang, Bima Sakti dan 9 terpencil tidak bisa datang tepat waktu, tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita perlu menyerang sekarang. Secara teoritis, masih ada waktu lama sebelum era alam semesta ini berakhir. Jadi binatang sektor ini belum terlalu kuat. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghadapinya. Dan bahkan jika kita tidak bisa, setidaknya kita bisa bertahan dari binatang sektor. Semua orang setuju. Aku akan melawan binatang sektor dulu, kata Master Iblis berkepala 9. Aku akan melawannya agar tidak bisa menelan asal mula miniatur alam semesta. Dengan begitu, aku bisa mengulur waktu. Saat 9 terpencil dan Bima Sakti sampai di sini, kita bisa membunuhnya dengan 1 tembakan. Ya, kedengarannya bagus. Kita hanya perlu mengulur waktu, dan ketika Master 9 terpencil dan pemimpin gerombolan Bima Sakti sampai di sini, kita pasti akan menang. Sekarang, para dewa sejati yang berkumpul tidak takut sama sekali. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Oke, ayo bertindak bersama. Namun, Master sejati Firefly, Anda akan menjadi barisan terdepan. Terdepan, kata Master sejati Firefly. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan, tampak linglung. Ini miniatur alam semesta Anda. Apakah Anda mengharapkan makhluk agung lainnya menyerang lebih dulu? Master Iblis berkepala 9 berbalik dan menatapnya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, kita bisa menunggu di sini dan membiarkan miniatur alam semestamu dimakan oleh binatang sektor itu. Kita bisa menunggu sampai Bima Sakti dan 9 terpencil tiba di sini. Paling aman untuk melakukan serangan bersama. Master sejati Firefly langsung berkata, aku akan menjadi pelopor. Oke, ayo pergi. Master Iblis berkepala 9 berkata langsung. Semua orang mengambil harta karun istana sejati tertinggi, dan hanya mereka yang berasal dari ras yang sama yang berbagi harta karun istana sejati tertinggi. Adapun mereka yang berasal dari ras yang berbeda, mereka semua duduk di istananya masing-masing. Dengan Master Iblis berkepala 9 di depan, mereka semua berteleportasi bersama. Scene berganti. Binatang sektor dengan tubuh emas dan ekor memanjang kurva dari tubuhnya menuju ruang angkasa, menelan asal alam semesta. Binatang sektor Morosa cukup santai. Tiba-tiba binatang sektor Morosa terkejut. Area yang tercakup oleh teknik warisannya dapat merasakan sebuah tim sedang menyerang ke arahnya, dan tim tersebut terdiri dari 9 makhluk agung. Akhirnya,
Mata binatang sektor Morosa berkilau dengan ganas. Saya pikir mereka lemah, tetapi tampaknya mereka sekuat. Akhirnya, mata binatang sektor Morosa berkilau dengan ganas. Saya pikir mereka lemah, tetapi tampaknya mereka sekuat 2 budakku. Baru saja datang. Akhirnya, mata binatang sektor Morosa berkilau dengan ganas. Saya pikir mereka lemah, tetapi tampaknya mereka sekuat 2 budakku. Baru saja datang. Saya belum makan kehidupan dari lautan semesta. Tiba-tiba, semua istana harta karun sejati muncul dan ruang kental. Rupanya, ruang itu tertutup rapat. Tidak ada yang bisa berteleportasi untuk melarikan diri. Master Iblis berkepala 9 memimpin kelompok dewa sejati dan tiba di tempat binatang sektor tinggal. Mereka melihat raksasa, makhluk emas dengan sekali pandang. Apakah itu binatang sektor? Master Iblis berkepala 9, lalu anggrek darah, dan para dewa sejati lainnya semuanya berhati-hati. Hahaha. Jejak cahaya bengkok yang ditembakkan dari binatang sektor di kejauhan menembus ruang angkasa. Pada saat yang sama, ia mulai tertawa terbahak-bahak dan suaranya menggema di seluruh ruang. Apakah kalian dewa sejati dari samudera semesta? Dan Anda di sini untuk membunuhku? Master Iblis berkepala 9 dan dewa-dewa sejati lainnya berdiri di seberangnya, berada dalam siaga tinggi. Master sejati Firefly, kamu duluan! Teriak Master Iblis berkepala 9, mentramisikan suaranya. Master sejati Firefly enggan melakukannya, tapi dia tidak punya pilihan. Segera, Master sejati Firefly mengendarai pesawat luar angkasa dan bergegas menuju binatang sektor raksasa di kejauhan. Binatang sektor, kamu tidak tinggal di sarangmu. Sebaliknya, kamu keluar dan kamu mencoba menelan miniatur alam semestaku. Aku akan membunuhmu. Master sejati Firefly berteriak dengan marah dan suara itu bergemuruh. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa itu menjadi seberkas cahaya yang berkilauan, meluncurkan dirinya untuk menyerang binatang sektor Morosa di kejauhan. Namun, binatang sektor Morosa bahkan tidak mencoba menghindarinya. Bang! Bagian depan pesawat luar angkasa menabrak tubuh binatang sektor Morosa. Tubuhnya penyok, tetapi segera pulih dan menghantam pesawat ruang angkasa itu. Anda adalah pemilik miniatur alam semesta yang saya telan. Makanan yang malang. Kamu bahkan tidak berani keluar dan melawanku, kata binatang sektor. Master sejati Firefly, apalagi yang kamu tunggu? Master Iblis berkepala 9 mengirim pesan melalui token komunikasi. Dia telah meminta Master sejati Firefly untuk menjadi pelopor karena dia ingin menguji kekuatan dari binatang sektor itu. Pesan itu membuat Master sejati Firefly ketakutan sekaligus murka. Dia melihat ke arah binatang sektor Morosa di luar sana dan matanya menghasilkan api. Dia penuh dengan kebencian. Binatang sektor, kamu pantas mati. Master sejati Firefly meraung. Seketika tubuhnya terayun dan terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Tubuhnya panjang dan menggeliat dan memiliki ratusan kuku. Setiap kuku sangat tajam. Teknik pembakaran kekuatan dewa. Segera, cahaya putih redup mengelilingi area tersebut, yaitu adalah harta sejati tertinggi tipe domain. Mati! Master sejati Firefly telah kehilangan akal sehatnya, dan pada saat ini, hantu buram tapi ganas muncul di ruang sekitarnya. Dia berlari menuju binatang sektor Morosa. Hahaha! Binatang sektor Morosa tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, serangan jiwa yang mengamuk dan menakutkan menembus tubuh Master sejati Firefly. Serangan yang kuat membuat Master sejati Firefly melolong dan serangan yang telah direncanakannya diganggu. Binatang sektor Morosa masih tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba lengan panjang terulur dari tubuhnya. Puluhan lengan menjulur dari tubuhnya dan mereka semua menampar Master sejati Firefly. Meskipun Master sejati Firefly melolong, dia mampu menahan rasa sakit dan dia berlari menuju lengan itu.
Setiap kuku di tubuhnya adalah senjata yang hebat dan cakarnya merobek ruang hingga terpisah, mengandung kekuatan tanpa akhir. Pang pang! Lengan dari binatang sektor merosa dan kuku dari master sejati Firefly saling bertabrakan. Pertarungan itu pun saling menggigit. Di sisi lain, Master sejati Firefly hanya sedikit dirugikan, pikir Master Iblis berkepala 9. Dewa sejati lainnya mulai mengirimkan suara mereka. Dibandingkan dengan dewa sejati lainnya di samudera semesta, Master sejati Firefly hanya biasa-biasa saja, namun dia hanya sedikit lebih lemah dari binatang sektor itu. Sebenarnya tidak mengerankan, keinginan alam semesta asli mengatakan bahwa dewa sejati mampu melawan binatang sektor. Meskipun Master sejati Firefly tidak memiliki harta karun tipe mesin, dia memiliki harta sejati tertinggi tipe jiwa, baju besi harta karun sejati tertinggi, dan harta sejati tertinggi tipe domain. Dalam pertarungan jarak dekat, dia jauh lebih baik daripada dewa sejati mata iblis. Selain itu, dewa mata iblis dan dewa sejati hati ilusi diserang oleh 3 binatang sektor pada saat yang sama, tapi kami hanya menghadapi 1 binatang sektor sekarang. Itu benar. Binatang sektor mencoba menelan satu sama lain di sarang mereka. Beberapa pasti lebih kuat dari yang lain. Binatang sektor yang keluar ini mungkin yang lebih lama. Semua dewa sejati menjadi lega. Tentu saja jauh dari lubuk hati mereka masih waspada. Bagaimana Master sejati Firefly? Master Iblis berkepala 9 mentransmisikan suaranya. Semua dewa sejati bertindak bersama. Jangan sembrono, saling membantu. Mari kita bunuh binatang sektor ini bersama-sama. Oke, ayo bertindak bersama. Ketika dewa sejati lainnya mendengar perintah itu, mereka tidak mencoba melarikan diri darinya. Mereka tidak perlu takut dengan bersama-sama. Membunuh, ayo kita bunuh binatang sektor itu. Sekaligus, 8 dewa sejati itu, termasuk Master Iblis berkepala 9, menyerang binatang sektor. Seperti seberkas cahaya, di kejauhan, Master sejati Firefly yang bertarung melawan binatang sektor merosa juga sangat gembira. Ayo bekerja sama dan bunuh binatang sektor itu, kata dia. Sebuah pintu dengan cahaya putih yang redup terbuka di angkasa. Pintu terbuka secara bertahap dan benang hitam meluncur keluar dari pintu itu mencapai tempat di depan binatang sektor merosa. 2 jejak cahaya kemasan muncul di angkasa, dan 2 jejak cahaya kemasan itu saling terkait satu sama lain. Mereka seperti gunting, memotong segala sesuatu yang menghadapi jalan mereka, dan mereka melesat menuju binatang sektor merosa. Bunga berdarah juga muncul, dan mereka semua terbang menuju binatang sektor merosa, mencoba memukusnya. Serangan jiwa tak terlihat juga melesat ke arahnya. Saat semua dewa sejati terbang menuju binatang sektor, mereka melakukan beberapa teknik jarak jauh menyerang binatang sektor merosa. Binatang sektor merosa itu diserang oleh banyak dewa sejati pada saat yang sama, dan dia melolong. Baju besi emas yang dibentuk oleh energinya sudah terkikis, dan gelembung terbentuk di baju besi. Kekuatannya sendiri melawan kekuatan dewa, dan mereka memusnahkan satu sama lain. Binatang sektor merosa melihat sekeliling. Dia meledakkan Master sejati Firefly yang sedang memukulnya dan kemudian berteriak, "Kamu membuatku marah. Kamu adalah makanan dan kamu harus menyadari bahwa kamu tidak lebih baik dari makanan." Bunuh itu, bunuh! Para dewa sejati mengabaikan binatang sektor merosa, tetapi pada saat yang sama mereka tidak berpikir bahwa binatang sektor ini adalah orang bodoh. Namun Master Iblis berkepala 9 memilih untuk mengamatinya daripada menggunakan kekuatannya. Mati! Binatang sektor, kamu mati! Semua dewa sejati mengepung binatang sektor dan melakukan teknik mereka. Lalur anggrek darah adalah yang terkuat dari semua dewa sejati. Lalur anggrek darah memiliki tubuh dewa yang sangat besar, dan satu demi satu tanaman merambat dari tubuhnya. Di setiap tanaman merambat mengalir cahaya hitam yang berasal dari satu set barang berharga jenis mesin yang dia peroleh dari dunia jin. Tanaman merambat dengan cahaya hitam itu semuanya menjulur ke arah binatang sektor merosa,
berusaha untuk memutarnya. Pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, dan pengikatan. Binatang sektor Morosa merasa bahwa ia tidak bisa menahan dewa-dewa di sekitarnya lagi. Aku awalnya ingin menyembunyikan kekuatanku dan menggoda semua dewa sejati itu, tapi aku tidak menyadari bahwa mereka semua begitu kuat, pikir binatang sektor Morosa. Binatang sektor Morosa tercengang karena dikelilingi seperti ini. Rupanya jalur anggrek darah dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada master sejati Firefly. Binatang sektor Morosa menjadi gila. Itu dikelilingi oleh 8 dewa sejati. Dewa sejati yang paling kuat, Master Iblis berkepala 9, sedang mengamati binatang sektor itu. Itu benar-benar kuat, kata Master Iblis berkepala 9. Serang! Itu sedang dikelilingi oleh 8 dewa sejati, namun hanya memiliki sedikit kerugian. Bahkan dibandingkan dengan 8 tuan besar di lautan semesta, itu hanya sedikit lebih lemah. Jika binatang sektor itu terus menjadi lebih kuat di masa depan, tidak ada dari kita yang akan mampu menyaingi binatang sektor ini. Ayo kita bunuh dulu. Master Iblis berkepala 9 akhirnya mulai menggunakan kekuatannya setelah mengamati binatang sektor untuk beberapa saat. Master Iblis 9 kepala mengamuk. 9 wajah itu mengeluarkan serangkaian suara aneh, namun berbeda. Masing-masing berteriak dengan marah. Tiba-tiba ada portal bengkok lainnya di luar angkasa, dan ke-9 portal bengkok itu terjalin satu sama lain. Portal yang terjalin membentuk gambaran aneh, meluas menuju binatang sektor Morosa. Matilah binatang sektor! Setelah raungan yang marah, cahaya muncul dari seluruh tubuh Master Iblis berkepala 9. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Efek ini berasal dari barang berharga tipe mesin. Gambar aneh yang dibentuk oleh 9 portal bengkok itu tiba di binatang sektor Morosa. Ini membuat binatang sektor Morosa gila. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan dia membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar dari sektor binatang, namun jeritan tanpa suara itu menembus langsung ke jiwa. Setiap dewa sejati yang mengelilinginya, bahkan Master Iblis berkepala 9 yang mencoba untuk bergegas ke sana, berhenti di tengah jalan. Adapun 8 dewa sejati lainnya, mereka semua menunjukkan rasa sakit yang disiksa. Makanan seharusnya tetap makanan. Binatang sektor Morosa berbalik dan memelototi Master sejati Firefly. Kurva yang berasal dari binatang sektor Morosa tiba-tiba berbalik dan berlari menuju Master sejati Firefly. Mereka tiba-tiba berkumpul dan berkumpul, membungkus Master sejati Firefly seperti kepompong. Garis-garis sinar cahaya yang terdistorsi terjerat satu sama lain saat mereka mengelilingi Master sejati Firefly, membentuk kepompong di sekelilingnya. Kepompong mengeluarkan kabut hitam. Di dalam kepompong, Master sejati Firefly sedang berjuang seperti orang gila, menyebabkan kepompong tiba-tiba menggelembung. Selamatkan Master sejati Firefly! Raung Master Iblis berkepala 9 marah. Pada saat yang sama, dia membakar kekuatan dewanya dengan cepat hingga batasnya. Kemudian dia berubah menjadi cahaya kemasan yang tak tertandingi dan langsung menyerang binatang sektor Morosa. Binatang sektor Morosa juga tahu bahwa Master Iblis berkepala 9 ini tidak bisa dianggap enteng. Sekali lagi, dia membuka mulutnya tanpa suara. Jeritan tanpa suara hanya ditujukan pada Master Iblis berkepala 9. Master Iblis berkepala 9 tertegun sejenak, tetapi pulih cukup cepat untuk terus menyerang ke arah Morosa. Sebagai salah satu dari 8 tuan besar, tekadnya pasti bukanlah kekurangannya. Binatang sektor. Tangan Master Iblis berkepala 9 memiliki cakar emas yang tajam. Sepasang cakar tajam itu adalah harta karun tipe robot. Master Iblis berkepala 9 meraung. Tiba-tiba sepasang cakar tajam mengembang dan menjadi sepasang cakar hitam sepanjang 1 juta kilometer, merobek ruang hampa dan bergerak di sepanjang lintasan misterius. Cakar tajam itu terhubung satu sama lain. Pada saat itu, seluruh ruang hampa tampak terbagi menjadi 2 sisi, satu hitam dan putih. Cakar tajamnya memanipulasi 2 sisi ruang hampa yang berbeda.
dan turun langsung ke tempat binatang sektor Morosa berada. "Anyala!" kata binatang sektor Morosa. Dua telapak tangan binatang sektor tiba-tiba muncul ke permukaan dan dengan cepat mengembang dan tumbuh lebih besar. Sepasang cakar emas langsung menabrak telapak tangan itu. Segera itu meraih binatang sektor Morosa. Gerakan merobek ini adalah inti dari serangan Master Iblis berkepala 9. Namun tubuh binatang sektor Morosa seperti karet. Meskipun ditarik keluar, masih belum terkoyak. Binatang sektor memanjang dengan marah meraung. "Kamu adalah Master Iblis berkepala 9. Seperti yang diharapkan, kamu jauh lebih kuat dari orang bodoh lainnya. Tapi itu masih tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membantuku. Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Dari jauh, kepompong kabut hitam raksasa mulai terlihat. Tonjolan yang konsisten masih sangat jelas karena Master sejati Firefly masih berjuang keras dari dalam. Pada saat yang sama, dia mengandalkan harta sejati tertinggi tipe domain untuk transmisi suara. "Kalian semua, serang kepompong kabut hitam itu!" Master Iblis berkepala 9 meneriakkan perintahnya melalui transmisi suara. "Baiklah, serahkan pada kami!" 7 dewa sejati lainnya setelah mendengar perintahnya segera menyerang kepompong kabut hitam dengan cara yang gila-gilaan. Sekaligus kepompong dibombardir dengan segala macam gerakan. Namun itu ulet, setiap kali ia dibombardir, kekuatannya hanya cukup untuk menyebabkan penyok sementara pada kepompong atau membuatnya memanjang. Tidak mungkin itu bisa terkoyak. Dan juga seberkas sinar cahaya hitam dari kepompong kabut hitam masih terhubung ke binatang sektor Morosa yang jauh. 7 dewa sejati itu cemas namun tidak berdaya. Master Iblis berkepala 9. Kepompong sutra kabut hitam ini dapat memusnahkan kekuatan dewa kita. Dan itu sangat ulet. Binatang sektor itu pasti memberinya kekuatan. Dan kekuatan itu terus-menerus melawan kita. Tidak mungkin kita bisa merobek kepompong itu. Tidak mungkin kita bisa menyerangnya untuk memisahkan dari luar. Mungkin lebih mudah dari dalam. Hancurkan! Di dalam kepompong kabut hitam, Master sejati Firefly meraung dengan ganas. Kepompong tiba-tiba mengembang. Itu terus berkembang sampai diperluas menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Dan secara internal, Master sejati Firefly tampaknya menjadi gila dan histeris. Tapi tetap tidak mungkin dia bisa keluar dari kepompong itu. Master sejati Firefly dengan cepat mengirimkan pesan suara. "Semuanya, itu menelan kekuatan dewaku seperti orang gila. Terus menyerap dan tingkat energinya tidak berkurang, tapi sebaliknya meningkat. Namun aku melakukan yang terbaik untuk melawan, membakar kekuatan dewaku untuk menolaknya. Itu perlu menggunakan kekuatan untuk menekan milikku. Dan kami mencoba untuk memusnahkan satu sama lain. Sebelumnya, ketika kalian semua menyerang kepompong kabut hitam ini dari luar, aku merasa perlawanannya jelas melemah. Kalian semua harus terus menyerang. Serang kepompong kabut hitam ini. Ia memiliki toleransi yang terbatas. Tidak perlu menggunakan cara lain. Karena cara lain tidak akan menghasilkan banyak efek." Semua orang di luar, termasuk Master Iblis berkepala 9, semua merasa bahwa alasannya masuk akal. "Mari kita bekerja sama untuk menggunakan kekuatan dewa," perintah Master Iblis berkepala 9. "Baiklah." Lalur anggrek darah adalah yang pertama menerima perintah. Sejumlah besar bunga dan tanaman merambat, menjerat kepompong dengan cara hiruk pikuk. Saat lalur anggrek darah meluncurkan serangannya dengan banyak kekuatan dewa, itu seperti sepasang penyepit merah panas yang dicelupkan ke dalam air. Reaksi antara kekuatan dewa dan kepompong kabut hitam tiba-tiba tidak stabil. Kedua belah pihak berusaha keras untuk mengkonsumsi satu sama lain. Di dalam kepompong kabut hitam, Master sejati Firefly juga melakukan yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Dia mengirimkan pesan suara dengan nada yang paling cemas. "Semuanya, mari kita coba yang terbaik bersama-sama. Selama kita bisa melukainya, kepompongnya akan pecah. Aku hanya perlu beberapa saat untuk mencapai ini."
Dewa sejati lainnya yang merasa ragu-ragu saling memandang. Kemudian dengan gigi terkatup, mereka melepaskan kekuatan dewa mereka dengan cara yang kuat. Tanpa basa-basi lagi, mereka menyerbu menuju ke pompong kabut hitam. Secara internal dan eksternal, 8 master sejati yang hebat menggabungkan upaya mereka. Semua kekuatan dewa mereka digabungkan untuk memberikan serangan yang dahsyat. Tiba-tiba, banyak garis cahaya terdistorsi yang tersebar di semua tempat oleh binatang sektor Morosa. Semuanya berkumpul untuk mengelilingi kepompong kabut hitam. Pada saat itu, tidak ada lagi sinar cahaya yang menembus ruang hampa. Semua sinar ini sekarang mengelilingi kepompong kabut hitam, seolah-olah sedang mempersiapkan serangan skala penuh. Bang! Beberapa detik kemudian, kepompong kabut hitam itu terbelah dengan suara gemuruh yang keras. Master sejati Firefly berlari keluar, terlihat seperti pemandangan yang sangat menyedihkan. Hahaha. Master sejati Firefly tertawa terkejut. Kemudian kegembiraannya berubah menjadi ketakutan. Kekuatan dewanya telah digunakan sebanyak 70%. Kepompong kabut hitam itu menyerapnya dengan kecepatan yang terlalu cepat. Di kejauhan, binatang sektor Morosa dan Master Iblis berkepala 9 terlibat dalam baku tembak sengit. Master Iblis berkepala 9 mengandalkan sepasang cakar besar tipe robot yang dapat menempatkan binatang sektor Morosa di bawah pelindungan total. Namun, Morosa juga melakukan serangan jiwa tanpa suara yang memungkinkannya dengan mudah menghindari serangan Master Iblis berkepala 9. Master sejati Firefly. Binatang sektor Morosa berbalik dan melihat ke arah Master sejati Firefly. Dengan senyuman yang mengerikan, dia berkata, "Aku bermaksud untuk melahapmu. Siapa yang mengira kamu berhasil melarikan diri? Dalam hal ini, kamu dapat menemui ajalmu sekarang." Tubuh sektor binatang Morosa tiba-tiba bergetar. Banyak sinar cahaya terdistorsi yang tersebar di semua tempat. Ketika kepompong kabut hitam yang telah pecah tiba-tiba menyala terang dan berubah menjadi sinar hitam yang menyilaukan. Sinar-sinar ini tidak lagi terdistorsi saat berkumpul membentuk lingkaran hitam yang bersinar. Lingkaran cahaya hitam ini menyerbu ke arah Master sejati Firefly begitu cepat sehingga dia tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. "Tidak!" Master sejati Firefly berkata, mencoba terbang menuju kapal perangnya. Sangat terkejut, lalur anggrek darah memanipulasi tanaman merambatnya saat dia berusaha memblokir lingkaran cahaya hitam. Dia ingin membantu membangun perlawanan yang lebih kuat. Master Iblis berkepala 9 juga sangat terkejut. "Berhenti!" Tingkat pemusnahan terlalu cepat. Lingkaran cahaya hitam bertabrakan dengan Master sejati Firefly, menyebabkan tubuhnya menghilang bagian demi bagian. Saat berbagai pihak lain akan turun tangan, binatang sektor Morosa mengangkat kepalanya dan mengeluarkan serangan tanpa suara lainnya. Kali ini, setiap dewa sejati terpengaruh. Orang yang menderita dampak terkecil adalah Master Iblis berkepala 9 yang kebetulan berada paling jauh dari Master sejati Firefly. "Tidak! Tidak!" Master sejati Firefly mencoba yang terbaik untuk terbang menuju kapal perang. Selama dia bisa masuk ke kapal, dia akan aman. Tiba-tiba, lingkaran cahaya hitam itu mulai bergerak dan mengalir. Gerakan mengalir seketika itu membentuk kepompong hitam berkabut. Itu sekali lagi menyelimuti Master sejati Firefly, mencegahnya melarikan diri. "Membuka!" kata lalur anggrek darah saat bunga anggur merahnya terbang. Kepompong menghilang ke udara tipis dan Master sejati Firefly menghilang bersamanya. Yang tertinggal adalah beberapa harta seperti senjata dan baju besi yang melayang di ruang hampa. Di kejauhan, Master Iblis berkepala 9 dan leluhur anggrek darah semuanya terkejut. Master sejati Firefly telah dimusnahkan. Di sisi lain, seluruh miniatur alam semesta mulai bergetar. Retakan terbentuk di dalam ruang saat mulai runtuh. Setiap jiwa hidup yang termasuk dalam miniatur alam semesta ini, dari master alam semesta hingga kesatria alam semesta, pejuang abadi, dan jiwa hidup biasa dimusnahkan dalam sekejap mata. Di ruang hampa, binatang sektor Morosa tidak merasakan kegembiraan atau kemarahan. Menghilang, membunuh Master sejati Firefly, membuat asal mula miniatur alam semesta
benar-benar hancur dan kembali ke samudera semesta. Makanan lezatku, oh, santapan lezatku. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membunuh master sejati Firefly itu. Menyesal, binatang sektor merasa sangat menyesali tindakannya. Melahap asal mula miniatur alam semesta akan membuatnya menyerap energi yang sangat besar, bahkan lebih dari sekedar melahap 10 dewa sejati. Binatang sektor! Master Iblis berkepala 9 dan rekan-rekannya menjadi gila karena marah saat mereka mengepung binatang sektor dan mulai menghujani dia seperti orang gila. Jika aku membunuh dewa sejati lainnya, bukankah aku akan menghancurkan miniatur alam semesta lainnya? Itu makananku. Binatang sektor merasa enggan membunuh dewa sejati lainnya, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Aku lebih suka memakan asal mula miniatur alam semesta dulu, lalu membunuh dewa sejati nanti. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh mereka. Binatang sektor merasa berbalik untuk melarikan diri. Anda ingin melarikan diri? Master Iblis berkepala 9 dan para dewa sejati lainnya bertahan dalam menyerang dan memblokir semua kemungkinan rute pelarian. Binatang sektor merasa marah karena ruang kosong di sekitarnya telah dibekukan. Tidak mungkin ia bisa berteleportasi. Dengan hanya mengandalkan terbang, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka sama sekali. Master Iblis berkepala 9 dan rekan-rekannya bisa mengikutinya kemanapun dia pergi. Di tempat lain, menara bintang maju di tengah aliran udara yang kacau di dalam ruang hampa. Luo Feng mengenakan jubah putihnya, memegang token transmisi. Master Iblis berkepala 9 mengirimkan berita. Bima Sakti, Master sejati Firefly sudah mati. Namun kita tidak lagi mengambil resiko. Binatang sektor mencoba melarikan diri sekarang, tetapi ruang dan waktu di sekitarnya membeku. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Bima Sakti, kita bisa menekannya, tapi membunuhnya akan merugikan kita. Inilah sebabnya kita tidak memaksanya. Kami hanya mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia tidak bisa lari, dan juga kami berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu lebih lama sampai kau dan 9 terpencil tiba. Bagus, jawab Luo Feng. Bagaimana Master sejati Firefly mati, bahkan dengan kalian semua di sekitarnya? Dia benar-benar berhasil membunuh dewa sejati. Dari tempat Master Iblis berkepala 9 ada keheningan. Sesaat kemudian sebuah berita datang. Bima Sakti, binatang sektor telah melarikan diri. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.